إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, waktu luang, dan yang nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan keimanan. Yang mana nikmat Islam inilah yang membuat kita menjadi umat yang paling mulia di antara seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang karenanya telah menyampaikan agama Islam kepada kita, dan dengannya juga telah mengajarkan bagaimana kita menjalani syariat-syariat Islam secara sempurna. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi dan agama yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbal min." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti akan menjadi orang yang merugi, yaitu yang mencari agama selain Islam akan merugi di akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La yasma'u bi min hadhihi al-ummah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyyun wa la nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Tidaklah seseorang dari umat ini mendengar apa yang aku sampaikan, entah dia Yahudi, entah dia Nasrani, akan tetapi dia tidak beriman, kemudian dia tidak beriman atas apa yang aku sampaikan, kecuali dia adalah ahli neraka. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad menyampaikan Islam bukan hanya kepada orang Islam saja, bukan hanya kepada para sahabatnya saja, bukan hanya kepada kaumnya di kampungnya saja, akan tetapi menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Maka barang siapa yang mendengar seruan, yang menjawab seruan Nabi Muhammad, maka dia adalah orang yang selamat. Dan barang siapa yang menolak, maka dia adalah orang yang binasa. Ketahuilah ikhwan, sesungguhnya hidayah ada sebuah nikmat yang sangat besar, yang mana membuat seseorang itu menjawab seruan Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa hidayah tidak akan ada orang yang menjawab seruan itu, tidak akan ada yang menerima ajakan kepada Islam. Maka dari itu kita sebagai umat muslim yang mana Allah telah karuniakan, telah bernikmat kepada kita nikmat hidayah, yang dengan kita lahir dalam keadaan Islam, kita wajib bersyukur. Kita wajib mensyukuri karena Allah telah memilih kita di antara
jutaan bahkan miliaran umat manusia yang ada. Allah telah memilih kita sebagai umat Islam. Allah telah memilih kita, memberikan hidayah kepada kita menjadi umat Islam tanpa kita harus susah-susah mencari. Karena ketahuilah ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah maka tidak akan sesat, dan barang siapa yang Allah kehendaki sesat maka tidak akan ada yang mampu memberinya hidayah kecuali Allah. Yang maknanya, ketika Allah menghendaki kepada seseorang dia mendapatkan hidayah, maka sebagaimanapun orang itu mendapat godaan, dia akan istiqomah dulu dalam keislaman. Dan kalau Allah sudah menghendaki kepada seseorang itu kesesatan, mau beribu-ribu nasihat, mau beribu-ribu ajakan kepada orang itu untuk kebenaran, dia tidak akan menerimanya. Inilah salah satu tanda betapa mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai umat muslim yang telah mendapatkan hidayah secara gratis, Allah berikan langsung kepada kita hidayah yang sangat berharga ini, wajib kita untuk mensyukurinya, wajib kita untuk menjaganya, tetap istiqomah di dalam menjalani agama Islam. Sebagai contoh yang membuktikan bahwa hidayah benar-benar murni milik Allah Subhanahu wa taala adalah kisah-kisah para orang-orang terdahulu, kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Tidakkah kalian pernah mendengar kisah keluarga Nuh yang Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Dikisahkan Allah telah memberikan misal keluarga Nuh dan keluarga Lut, yang mana dua keluarga ini di bawah dua hamba yang saleh, berada di dalam lingkungan Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang mana kita ketahui mereka berdua adalah nabi yang Allah utus untuk menyampaikan ajaran Islam. Akan tetapi apa? Fakhanatahuma. Akan tetapi keluarganya mengkhianati mereka berdua. Walam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a. Dan keluarga itu tidak berharga di sisi Allah. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Dan dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam neraka. Menandakan apa ayat ini, ikhwan? Mereka saja yang hidup bersama seorang nabi, yang hidup di lingkungan, di keluarga nabi yang saleh, bisa tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita yang jauh dari orang-orang saleh? Justru kita harus lebih memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita hidayah. Kemudian ayat selanjutnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat li rabb. Kemudian kisah yang kedua, kisah keluarga Fir'aun, yang mana istrinya kita ketahui dia beragama Islam. Akan tetapi dia hidup di mana? Dia hidup di lingkungan Fir'aun, yang mana kita ketahui Fir'aun adalah seorang raja yang sesat, yang dia mengaku Tuhan, yang mana kesultanannya mengalahkan kesusahan orang-orang di dunia. Dia bahkan sampai mengaku Tuhan. Akan tetapi apa? Istrinya yang mana dia hidup bersama Fir'aun, dia tetap teguh dalam keimanan. Yang mana dia berkata kepada Allah, qala rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qaumidh dhalimin. Yang dia berdoa kepada Allah agar dibangunkan rumah di dalam surga dan diselamatkan dari kesesatannya Fir'aun dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Kemudian kisah yang telah diceritakan yaitu kisah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Nabi Muhammad, yang mana beliau memiliki paman yang bernama Abu Thalib, yang mana paman beliau ini selalu mendukung apa yang Nabi Muhammad kerjakan. Akan tetapi apa di akhir hayatnya, Abu Thalib tetap tidak masuk ke dalam Islam, tetap meninggal di atas kekufuran. Tetap Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Begitu pula Nabi Ibrahim, yang mana kita ketahui ayahnya adalah seorang pembuat patung, yang bahkan dakwah seorang nabi saja, seorang anak kepada ayah tidak mampu membuat Nabi Ibrahim masuk ke dalam Islam, yang membuat ayahnya tidak mampu masuk ke dalam Islam. Yang ini menandakan bahwa hidayah adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka dia akan selamat.
Dan siapa yang Allah kehendaki dia sesat, maka tidak akan selamat. Maka dari itu ikhwan, perbanyaklah kita mengamalkan amalan saleh, mencari ridha Allah, mengharap hidayah kepada Allah, berharap kita selalu diteguhkan di dalam keimanan, di dalam keislaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, qata'al lail mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya." Rasulullah bersabda, perbanyaklah kalian beramal saleh, karena sungguhnya akan datang fitnah yang menyelimuti bagaikan gelapnya malam, yang mana ketika itu seseorang dia paginya beriman, akan tetapi sorenya dia telah kufur, ataupun sebaliknya, dia sorenya beriman, paginya telah kufur. Dia menjual agamanya untuk kesenangan dunia. Sekarang kita telah hidup di masa fitnah, yang mana fitnah telah merajalela, yang bahkan fitnah yang paling sering kita dapati adalah fitnah media sosial, yang mana kalau kita tidak benar-benar menjaga keimanan kita, kita akan banyak menemukan kalimat-kalimat yang mungkin dapat mengeluarkan kita dari keislaman. Yang bahkan banyak orang yang karena sering berselancar di media sosial, mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, yang mana ketika iman mereka tidak kuat, dengan mudah mereka secara tidak sadar keluar dari keislaman. Inilah yang sebagaimana disebutkan oleh hadis tadi, mereka paginya beriman, sorenya telah kufur secara tidak sengaja ataupun sengaja. Mereka sorenya beriman dan paginya telah kufur. Maka dari itu kita telah diperintahkan dan telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk selalu berdoa. Yang mana doa ini selalu kita baca kurang lebih minimal 17 kali dalam sehari. Itu apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa pada Allah, tunjukilah kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Yang mana kalau kita memandangnya maknanya, ayat ini memiliki banyak makna. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita memohon kepada Allah, jikalau kita belum berada di jalan yang lurus, maka tempatkanlah kita di jalan yang lurus ya Allah. Kemudian, jika kita sudah berada di jalan yang lurus, kita sudah berada di jalan yang benar, maka kita memohon kepada Allah agar tetap istiqomah, diistiqomahkan berada di jalan tersebut. Kemudian jika kita sudah memohon istiqomah, jika kita sudah mendapatkan istiqomahan, kita memohon juga kepada Allah agar menunjukkan kita amalan-amalan soleh yang lain yang akan menambah derajat kita di sisi Allah. Maka dari itu jangan pernah kita berhenti, jangan pernah kita mengabaikan masalah ini. Selalulah kita memohon hidayah pada Allah, karena kita tidak tahu, bisa tidak ada sebuah amalan yang sesuatu maksiat yang kita anggap remeh, yang itu membuat kita terjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana dalam firman-Nya Allah menceritakan tentang orang-orang di dalam surga yang berkata, alhamdulillah, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, berkata alhamdulillah, kami bersyukur pada Allah yang telah memberikan kami hidayah sehingga kami berada di jalan yang lurus, yang mana tanpa hidayah Allah kita tidak akan berada di dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada para sahabatnya ketika sedang mengerjakan parit ketika perang Khandaq, walladzi nafsi biyadihi laulallahu ma tasaddaqna wa ma sallaina. Dengan yang mana jiwaku berada di tangannya, demi yang mana jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, kata Rasulullah SAW. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak akan pernah bersedekah, kita tidak akan pernah salat. Rasulullah SAW saja
mengatakan bahwa hidayah Allah adalah hal yang sangat mahal, yang murni adalah pemberian yang mana sangat berharga. Maka ini menandakan bahwa kita harus benar-benar menghargai atau benar-benar menjaga hidayah tersebut. Kemudian ikhwan, ada satu lagi hal yang perlu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hidayah. Yaitu apa ikhwan? Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadun bi'amalihi al-jannah. Tidak akan ada satupun orang yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wala anta?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana." Sahabat bertanya, "Engkau pun juga begitu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Begitupun ana." Illa ayyataghammadani Allahu bifadli wa rahmah, kecuali dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, perlu kita ketahui, perlu kita yakini bahwa sebab kita masuk surga bukan hanya sekadar dari amalan kita. Bukan hanya kita beramal sebanyak-banyaknya, kita melakukan amal, kita mencari amal sebanyak-banyaknya, itu yang akan menjamin kita masuk surga. Maka apa ikhwan? Yang dapat menjamin kita masuk surga itu hanyalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengakui itu. Jadi salah ketika kita hanya beramal saja dan tidak pernah mengharapkan rahmat Allah. Kita harus membarenginya. Kita beramal untuk apa? Untuk mencari rahmat Allah. Bukan hanya beramal seperti itu. Bukan kita hanya berbanyak-banyak amalan. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat amal yang paling ikhlas, amal yang paling berharga, amal yang paling diridhoi. Jadi jangan sampai kita salah niat, kita banyak beramal akan tetapi niat kita salah sehingga tidak menyebabkan kita masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala ali Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ihdina Aqimus salat.